untuk mahasiswa angkatan 2017. Ternyata nggak kerasa ya, kita tinggal sebentar lagi ngejalanin kuliah. Heh, ikut organisasi, penelitian dosen, merancang alat, lalu harus nyelesain laporan KP. Emang capek sih, tapi asik kok, jalanin aja. Oh iya, ini perjalanan menuju ke tempat kerja praktek saya, yaitu PT DNA, di mana salah satu supplier alat-alat kesehatan di Indonesia, tepatnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Lebih jelasnya berikut presentasi. Selamat siang. Berikut hasil kerja praktek saya yang berjudulkan Inspeksi Infusion Pumps pada alat High-Flux Multi-Suction Injector. Mulai dari tanggal 6 Januari sampai 6 Februari 2020. Berikut selanjutnya. Pokok-pokok bahasannya ada profil perusahaan, perkembangan alat-alat kedokteran, unit produk PT DNA, prinsip kerja alat High-Flux Multi-Suction Injector, maintenance, analisa pengambilan data, serta penutup. Pertama, profil perusahaan PT Derma Neo Andalas atau DNA. Nama perusahaan PT Derma Neo Andalas DNA. Alamat lengkapnya PT Derma Neo Andalas terletak di Komplek Golf Residence Blok A, Rukan Paris nomor 90, Jalan Kamaraya, Outer Ring Road, RT 014 RW 011, Kelurahan Cengkareng, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tahun berdirinya tahun 2010, bidangnya supplier produk dan alat-alat kesehatan atau ALKES. Perkembangan alat kedokteran. Pada revolusi industri 4.0 turut membawa perubahan di bidang kedokteran dan di Indonesia sendiri, terutama mengalami peningkatan sebesar 25,3%. Seiring dengan tingginya keinginan dan permintaan pasar tentang kebutuhan penampilan yang tetap terjaga, maka di tahun ketiga jalannya perusahaan, PT DNA mulai mencari rekan produsen alat kesehatan dan kecantikan kulit yang berbasis mesin-mesin berteknologi canggih untuk membuat alat yang sesuai dengan permintaan klien dari PT DNA. Masih banyak produk-produk lain yang akan dikeluarkan oleh PT DNA dan memilihnya berdasarkan kualitas yang diuji oleh PT DNA terlebih dahulu. Kriteria PT DNA dalam memilih alat adalah yang high quality dan ekonomis, tetapi tidak merugikan pelanggan saat memberikan kepercayaan investasi alat pada PT DNA. Dalam cakupan luas, alat tidak mudah rusak atau memberikan hasil yang memuaskan. Ketiga, unit produk PT Derma Neo Andalas. Di PT DNA dapat ditemukan beberapa alat lain untuk kebutuhan wajah dan tubuh para pasien. Berikut beberapa alatnya. Pertama itu High-Flux. Dari alat High-Flux ini atau bisa dibilang panjangnya High-Flux Multi-Suction Injector adalah sistem pengiriman solusi canggih dengan sistem suction sensing otomatis. Perangkat ini memungkinkan pengiriman solusi canggih dengan 9-pin, multi jarum, dan fungsi vakum untuk meminimalkan kebocoran larutan dan rasa sakit. Sistem hisap penginderaan otomatis High-Flux adalah teknologi paling canggih dalam industri estetika. Setelah jarum multi jarum 9-pin dimasukkan ke dalam kulit, dengan tekanan isap dan sensor di perangkat pengenali jarum dimasukkan dengan benar. Kemudian menyuntikkan solusi atau cairan secara otomatis tanpa menggunakan tombol atau saklar kaki. Antarmuka pengguna High-Flux ini lumayan sangat canggih ya, karena semua itu sudah diaplikasikan menggunakan layar sentuh dan penggunaan bisa melihat hasilnya melalui layar yang ada pada alat tersebut. Seperti itu contoh gambarnya. Ini hanya untuk alatnya, tapi kalau untuk alat tentunya sebetulnya dia ada pendiri kakinya gitu agar dia supaya lebih tinggi. Lalu ada juga Pastel Key Switch. Pastel menggunakan mode fotoakustik twin pulse yang secara konstan menghasilkan energi berdenyut ganda. Output tinggi dengan interval yang sangat singkat menaruhkan pengalaman pasien yang lebih nyaman. Pulse kembar menawarkan risiko cedera yang lebih rendah pada jaringan di sekitarnya. Waktu penyembuhan lebih cepat
dan risiko komplikasi yang lebih rendah seperti hipopigmentasi dan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Output energi yang berkelanjutan dan konsisten dengan daya stabil. Kalibrasi otomatis memberikan energi yang presisi dan stabil untuk output yang andal. Antarmuka yang mudah digunakan untuk parameter yang digunakan. Platform tunggal, beberapa aplikasi, profil balok top hat, pastel yang sempurna memastikan pengiriman energi yang homogen dan keamanan maksimum. Tidak ada hotspot dan risiko komplikasi dan efek samping berkurang secara drastis. Ini ada salah kata. Nah, berikut contoh gambar alatnya. Jadi alatnya itu mayoritas bekerja pada handle-nya ini ya, karena fungsi lasernya itu berada pada batu yang ada pada handle tersebut. Lalu ada NdYAG laser, ada NdYAG laser, yaitu neodymium dope yttrium aluminium garnet. NdY3A15012 adalah kristal yang digunakan sebagai media penguat untuk laser solid state. Neodymium dopan triply terionisasi, Nd3, biasanya menggantikan sebagian kecil 1% ion yttrium dalam struktur kristal inang dari yttrium aluminium garnet, yaitu YAG. Karena kedua ion tersebut berukuran sama, pertama, ini adalah ion neodymium yang menyediakan aktivitas penguat dalam kristal dengan cara yang sama seperti ion kromium merah pada laser ruby. Nah, ini contoh gambarnya. Lalu keempat, prinsip kerja alat High-Cook multi-suction injector. Untuk alat High-Cook ini sendiri, prinsip kerjanya menggunakan mekanisme pompa alat suntik. Pompa jarum suntik mengandaikan suatu sistem tabung yang kontinu individual, tabung penahan dan bekerja tanpa koneksi selang Y. Nah, ini diambil dari Alexander et al. 2010. Laju pompa ini cukup stabil karena didukung oleh sistem pompa infus elektronik eksternal, pipa aliran infus, dan alat suntik yang kompatibel. Umumnya, jarum suntik tersebut hanya digunakan sekali pakai. Alat suntik yang kompatibel adalah syarat utama dari perangkat tersebut dan spesifikasinya ditetapkan dalam rekomendasi pabrikan. High-Cook multi-suction injector adalah perangkat medis yang lebih terspesifikasi ke bidang estetika dengan LVD, yaitu Low Voltage Device (CE). Seperti ini contoh isi dari alat tersebut. Nah, di sini bisa dilihat kalau circuit boardnya ini dia sudah langsung mempekerjakan atau mengaplikasikan dari LED beserta selang yang mengarah ke infusion pompa yang di sini. Nah, untuk alat ini sendiri, untuk mengerjakan pompanya ini dia menggunakan dinamo. Nah, untuk maintenance alat tersebut, dari segi maintenance yang kita akan bahas di sini, itu maintenance perawatan agar pengurangan kerusakan, bukan dalam arti bukan untuk secara total pembongkaran alat. Nah, untuk tujuan mengurangi dan menghilangkan kelemahannya, pemeliharaan semua kegiatan preventif atau korektif yang diperlukan, maka harus diperhitungkan pula operasi yang sesuai dari instrumen dan semua komponennya. Menurut standar Eropa IN 13306, pemeliharaan adalah kombinasi dari semua tindakan teknis, administratif, dan manajemen selama siklus hidup pada alat. Rencana pencegahan dan pemeliharaan harus dipertimbangkan. Penggantian komponen jika terbukti perlu. Nah, berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam maintenance. Jadi langkah pertamanya, kita putar tutup saringan udara, lepaskan dari perangkat. Jadi pada bagian belakang pada alat itu ada saringan udara. Lalu tutup saringan udaranya itu dilepaskan juga. Langkah keduanya, jadi kita langsung menghubungkan dari handle pada alat tersebut untuk menghubungkan alat suntik salin dengan tabung hisap dari bagian tengahnya. Jadi karena cairan-cairan yang digunakan pada alat ini mayoritas kan mengandung garam, jadi lebih baik
kita segera membersihkannya agar tidak menjadi pengerakan di dalam alat tersebut. Langkah ketiga, ulangi proses pembersihan dengan salin sampai bersih. Jadi terus menerus sampai sekiranya sudah tidak ada cairan alat infus atau cairan yang digunakan untuk pengoperasian. Langkah keempatnya, jalankan hisap udara untuk membersihkan sisa salin dalam sistem. Jadi setelah dia dialiri oleh air yang kita injeksikan ke dalam alat tersebut, kita langsung menyalakan mode hisap udara untuk membersihkan sisa salin yang ada dalam sistem. Jadi dia bisa langsung dikeluarkan sendiri oleh alatnya karena ada mode untuk mengeluarkan udara. Langkah kelima, hubungkan analisa pengambilan data dan pembahasan. Jadi waktu pengambilan data yang saya lakukan pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai 17 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk spesifikasi alat HICO multi-suction injector ini saya mengambil referensi dari 2012.IEC 61-2-24 Medical Electrical for the Basic Safety and Essential Performance of Infusion Pumps and Controllers. Nah, jadi ini beberapa tabel dari alat tersebut. Ada mode injeksi, vakum, pengaturan kaki, jumlah tembakan, jarum yang kompatibel. Dan di sini ada 3 pengaturan, yaitu auto, manual, dan less-pain. Nah, dari pengaturan tersebut untuk yang auto pertama. Jadi kalau kita menggunakan auto, semuanya itu bergantung dari pada alat ini. Jadi untuk pengaturan angkanya, dalam arti jumlah tembakannya itu dia bisa langsung diukur oleh alat ini sendiri. Misalnya saat kita menginjeksikan jarum pada pasien, dia sudah bisa menghitung beberapa banyak tembakan yang kita lakukan. Untuk manual, ini kita sendiri yang melakukan perhitungan. Jadi saat kita menginjeksikannya, alat ini juga juga menghitung berapa banyak tembakan, tapi saat kita yang melakukannya, bukan saat alat yang melakukannya. Jadi di situ kan bisa dilihat kalau ada pengaturan kaki. Jadi pada mode manual ini jadi dilakukan penghitungannya itu berdasarkan dari pengaturan kaki, karena kita menginjeksikannya menggunakan alat injak seperti alat mesin jahit itu. Kita menginjakannya, baru dia bisa terhitung pada alat mesin berapa banyak jumlah tembakannya. Lalu ada metode less-pain. Nah, untuk metode less-pain ini hanya berlaku manual. Jadi dalam arti less-pain ini otomatis sudah langsung teraplikasikan, atau jumlah tembakannya itu bisa dilihat pada alat ini. Jadi kita nggak bisa melakukannya secara manual. Saat kita melakukan injeksi pada pasien yang menggunakan metode less-pain ini, alat ini sudah bisa langsung melihat atau menghitung berapa banyak jumlah tembakan yang kita lakukan pada pasien. Nah, ini ada ketentuan spesifikasi dari alat dan standar penggunaan pada alat ini. Penutup, kesimpulannya, dari hasil analisa pengambilan data ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dielectric HICO multi-suction injector yang dibutuhkan saat pertama kali bekerja adalah 100 volt sampai 240 volt. Setelah berjalan dengan normal, maka daya listrik akan berjalan dengan konstan. Kedua, alat HICO multi-suction injector mampu menggunakan berbagai jenis macam alat suntik, mulai dari alat suntik plastik berukuran 1 cc dan 3 cc hingga alat suntik kaca berukuran 1 cc, 3 cc, 5 cc, dan 10 cc. Yang ketiga, secara umum alat HICO multi-suction injector menggunakan motor sebagai penggerak atau mengaktifkan mekanisme infus. Saran, perlu dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin agar performa alat HICO multi-suction injector tetap maksimal. Pengambilan data oleh operator alat atau praktikan sebaiknya dilakukan secara teliti agar diperoleh data penelitian yang lebih akurat. Apabila akan dilakukan pergantian pompa yang baru, harus disesuaikan dengan spesifikasi kapasitas yang tepat terhadap series injektor yang sesuai dengan rekomendasi pabrik agar tercapai efisiensi yang diinginkan. Sekian presentasi dari hasil laporan KP saya. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang salah. Terima kasih.